Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sekalian, utang luar negeri Indonesia sampai akhir 2020 kemarin sudah mencapai lebih dari 6.000 triliun rupiah. Kalau uang 50 ribuan rupiah kita jejer-jejerkan panjang, maka utang luar negeri Indonesia itu sama dengan 396 kali keliling bumi. Sama dengan perjalanan dari Aceh sampai Papua sebanyak 1.737 kali pulang pergi. Sama dengan perjalanan dari Jakarta sampai Surabaya sebanyak 11.314 kali pulang pergi. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara tidak sedang baik-baik saja. Rasio utang luar negeri ini sudah mencapai 38,6% dari pendapatan negara. Dan ini diakui oleh Saudara Joko Widodo sebagai Presiden negeri ini. Walaupun kata Menteri Keuangan Sri Mulyani masih aman kok. Karena patokan batas utang itu 60% dari pendapatan negara. Bila melebihi 60%, maka menurut undang-undang Presiden bisa dimakzulkan. Untuk menghindari hal itu, maka rezim negeri ini mendorong pembentukan SWF, Sovereign Wealth Fund, lembaga pengelola investasi yang diberi nama Indonesia Investment Authority atau disingkat INA, dan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Investasi. Menurut ekonom senior Faisal Basri, SWF Indonesia itu beda dengan SWF di tempat yang lain. Resikonya sangat besar karena mengajak investor asing dalam mendanai kegiatan pembangunan. Ini juga akan beresiko terjadinya penyelewengan dana seperti yang terjadi di Malaysia. Menurut Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi, skema SWF untuk cari uang ini pada dasarnya sama dengan jualan aset rakyat. Aset-aset BUMN akan dijual untuk tetap menjalankan kegemaran rezim ini untuk membangun infrastruktur. Beberapa jalan tol, pelabuhan, airport sudah disiapkan untuk dijual dengan skema SWF ini. Pertanyaannya buat siapa? Untuk kepentingan apa? Hal inilah yang akan membahayakan hajat hidup orang banyak. Melihat dari praktek ini semua, inilah contoh yang sangat jelas terang benderang bahwa rezim negeri ini menerapkan ideologi kapitalisme liberal, menjadikan elemen utang luar negeri, investasi asing, jual aset rakyat untuk membangun negara. Sangat mengerikan. Dalam pandangan Islam, pola seperti ini haram hukumnya. Karena membuat peluang sempit maupun lebar-lebar, adanya investasi asing, adanya utang yang akan mencengkeram negeri ini sebagai negara-negara terjajah. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan pada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin. Dalam konteks ini, khilafah menawarkan sistem untuk membangun negara ini tanpa utang luar negeri dan tanpa investasi asing yang menjerat negeri ini. Dengan apa? Dua saja yang saya share pada kesempatan kali ini. Negeri ini kaya akan sumber daya mineral, emas, dan perak. Kita bikin sistem mata uang dengan basis emas perak lepas dari dolar. Kita bisa mandiri, kita bisa kuat memiliki uang yang banyak dengan basis emas dan perak. Inilah tawaran dinar dan dirham. Dengan cara seperti itu, poin kedua, kita akan atur aspek kepemilikan. Salah satu kepemilikan yang penting buat negeri inilah kepemilikan umum, kepemilikan rakyat muslim maupun non-muslim. Semua harta yang menguasai hajat hidup orang banyak, jumlahnya berlimpah, maka itu harus dimiliki oleh umum, dimiliki oleh rakyat, dan kemudian dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jalan tol di dalamnya, infrastruktur terkait dengan pelabuhan ada di dalamnya, termasuk gas alam, termasuk minyak bumi, mineral, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Semua masuk dalam kategori umum ini.
Dengan cara seperti itu, Indonesia kuat, mandiri, dan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kamu untuk sesuatu yang memberimu kehidupan. Khilafah adalah ajaran Islam. Perintah Allah dan Rasulnya. Khilafah pasti hadir dengan menawarkan kehidupan. Saat ini, kita hidup dalam kondisi 100 tahun tanpa khilafah. Saatnya tegakkan kembali untuk Indonesia dan dunia yang lebih baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.